Kali ini mari kita fokus ke perjuangan punggawa Garuda Muda di Piala AFF 2024 yang menjadi event sepak bola 2 tahunan di kawasan Asia Tenggara. Diikuti oleh 10 negara yang dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 5 kesebelasan. Di grup A ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara di grup B ada Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Perhelatan ini berlangsung dari tanggal 8 Desember 2024 dan berakhir pada partai final di tanggal 5 Januari 2025 nanti. So, event ini sangatlah singkat, jadi pastikan Anda selalu update pertandingan skuad Garuda di grup B yang akan bertemu dengan rival sejati kita yaitu Vietnam. Mengutip dari pernyataan Shin Tae-yong bahwa dengan materi pemain saat ini yang didominasi oleh pemain timnas U22, Indonesia akan lolos ke putaran semifinal. Lalu, apakah target mereka hanya sampai ke putaran semifinal saja? Ya memang, dengan materi pemain berisi U22, target mereka tentulah hanya sampai di semifinal saja. Lalu, selanjutnya akan diteruskan oleh pemain-pemain senior. Tim senior akan siap membantu perjuangan skuad Garuda Muda di laga berikutnya yaitu semifinal dan final. Selain nama-nama seperti Marcelino, Rafael Struij, Asnawi, dan Arhan yang telah lebih dahulu membantu skuad Garuda Muda di fase grup, pemain timnas senior lainnya yang akan siap membantu adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rizky Ridho, sehingga materi pemain akan lebih dominasi oleh timnas senior. Nah, dengan tambahan materi pemain ini, kita tetap bisa memenangkan Piala AFF tahun 2024, menyusul timnas putri yang lebih dahulu menjuarai Piala AFF. Lalu bagaimana kita menerjemahkan pernyataan Shin Tae-yong yang mengatakan dengan kondisi pemain kita saat ini yang didominasi oleh timnas U22 bahwa Indonesia akan lolos ke semifinal. Mari kita terjemahkan ke dalam bentuk angka atau skor atau bentuk poin yang didapat Indonesia di grup B. Seperti kita ketahui, Senin kemarin Indonesia sudah memulai laga pertamanya melawan Myanmar dan mendapat hasil 0-1. Indonesia menang ya, bermain di kandang Myanmar. Nah, untuk laga berikutnya Indonesia melawan Laos. Saya pikir karena ini bermain di Indonesia akan dapat mengalahkan Laos dengan hasil 2-0 ya. Nah, kita sudah memperoleh 6 poin. Kemudian laga ketiga melawan Vietnam. Nah, ini bermain di kandang lawan, bermain tandang, dan kebetulan yang kita lawan adalah Vietnam. Saya pikir ini sangat alot dan agak berat ya, karena yang kita turunkan adalah pemain timnas U22. Maka ini saya pikir kita memperoleh skor 1-1 imbang ya. Dan laga keempat Indonesia lawan Filipina, kita bermain di kandang sendiri, kita akan memperoleh skor 2-1 ya, 2-1. Nah, sejauh ini kita memperoleh poin maksimal 10 dengan catatan tadi ya, Myanmar kita sudah kalahkan. Yang akan kita kalahkan berikutnya adalah Laos dan Filipina. Melawan Vietnam kita prediksikan bermain imbang, maka kita akan memperoleh 10.
Kemudian yang perlu kita perhatikan, kompetitor kita atau saingan kita adalah Vietnam. Mari kita coba buat skor Vietnam. Filipina lawan Myanmar. Filipina, Myanmar, masih lebih unggul Filipina, mungkin dapat 1-0. Kemudian Laos, Filipina mungkin 1-2 skornya ya, 1-2. Myanmar dan Laos ya, ini kekuatannya ya berimbang tapi di bawah Indonesia. Karena bermain di kandang Myanmar, mungkin ini 1-0 ya. 1-0. Kemudian Filipina, Vietnam. Pasti yang lebih diunggulkan adalah Vietnam, maka dapat skor 1-2, 1-3, 1-2 lah kita taruh. Kemudian Vietnam, Myanmar 2 atau 3-0, saya pikir ya 2-0 lah, karena Myanmar tidak segampang Laos. 2-0. Nah, kalau kita lihat di sini di grup B, juara satunya adalah Vietnam, juara duanya adalah Indonesia. Sama-sama 10, tapi dari agregat gol, selisih gol, Vietnam unggul, selisih 2 dari kita, maka kita di posisi runner up. Begitu juga dengan Thailand, saya pikir yang menjadi pemenang di sini yang diunggulkan adalah Thailand. Ada 2 sih di sini sebenarnya yang menjadi favorit, Thailand dan Malaysia. Nah, prediksi saya Thailand menjuarai dan Malaysia juara 2. Nah, di partai semifinal Indonesia akan bertemu dengan Thailand karena juara grup A akan berhadapan dengan juara runner up grup B, dan sebaliknya juara grup B akan berlawanan dengan runner up grup A, yaitu Vietnam lawan Malaysia. Gitu kira-kira prediksi yang dapat saya sampaikan.